Bagio dan udara dinginnya selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa hidup bukan cuma soal mengejar angka dan tenggat waktu. Langkah saya ke sini memang untuk bekerja, tapi melihat senyum mereka di sela kesibukan, rasanya seperti menemukan sumber listrik di tengah hutan. Kehadiran mereka bukanlah gangguan, melainkan energi. Ternyata seberat apapun beban pekerjaan, selalu terasa ringan kalau pulangnya ke pelukan. Selamat datang di perjalanan singkat kami tentang tugas dan tentang rumah yang ikut berkelana. Selamat pagi. Hari ini kita coba jalan subuh-subuh sekitar jam 6 pagi, 5.49 di tengah kota Bagio. Kebetulan kita nginep di tengah kota, jadi gampang jalan kemana-mana. Jalannya naik turun. Orang pagi-pagi dan segini udah pergi kerja. Nah, satu. Selamat bekerja abang-abang. Mari kita nyobain. Ini restoran Buddhis yang paling terkenal di sini. Dari malam kita makan di sini. Ini kalau malam-malam dinner tuh ngantrinya sampai situ ngantri full. Berapa lantai ini? Dia restoran semua. Convenience store. Pagi udah siap-siap. Sini orang nggak berasa keringet sih harusnya ini. Terus ada sepeda-sepedahan gitu di sini, ada sepeda roda 3, sepeda roda 4 buat orang-orang yang main-main apa namanya tuh sama keluarga. Seru. Orang ngapain ya? Nah, ini ya. Kita coba jalan-jalan pagi. Wow, lumayan freezing sih. Orang pagi-pagi udah siapin semua ini nih, apa namanya nih, wahana buat main sepedahan roda 4. Bisa buat sekeluarga, bisa buat sendirian, bisa buat macam-macam. Tapi kita udah pernah nyoba pakai salah satunya, ternyata berat dan nggak nyaman ya. Tapi kalau rame-rame mungkin dayungnya seru ya. Kemarin karena kita nyoba bertiga, aku mendayung sama Wawa berdua, mendayung sendiri, Wawa sama Aruna jagain Aruna. Tapi kalau sendiri ternyata berat sekali. Tapi seru. Pagi-pagi ini ada orang senam di depan, mau ngikutin nggak? Keren, nanti kita videoin yuk. Dan semangat Bapak Ibu. Ada bapaknya sih di depan. Oh, sekarang kita coba lihat tamannya. Oh, ini toilet. Namanya lagi direnovasi tuh. Tiap kesini kayaknya masih belum beres-beres. Udah tiap kesini tuh pasti direnovasi. Apa emang lama yang ngerjainnya? Nah, ini yang malam-malam, hari malam tuh ada street food
dan segala macamnya. Banyak bunga-bunga nih di sini nih, coba kita lihat. Tapi nggak terlalu penuh. Apa ini lagi ada lomba ya? Soalnya ada tulisan open kategori. Nanti kita lihat di situ. Tapi di sini ada cuma sebagian kecil nih yang warna merah-merah, nggak tahu nih bunga apa. Ini ada warna biru-biru. Bukan bunga yang kita tahu ya, bukan yang rose atau sejenisnya, tapi bagus. Ini kayaknya orang-orang tahu nih bunga apa. Yang warna putih. Terus di sini tengah-tengah ada semacam tempat duduk. Keren loh. Ada bisa buat main catur. Dia dikasih tegel warna hitam putih buat main catur gitu. Jadi kita tinggal duduk di situ, tinggal bawa bidak catur sama main di sini. Masing-masing tempat ada 2 tempat main catur. Ada 5-6 meja, bisa 12 permainan catur, 24 orang bisa main sekali. Cuma pagi-pagi main catur kayaknya kurang. Terlalu dingin bro, nih tangan freezing 9 derajat. Gokil. Mantap. Di belakang sana ada ibu-ibu lagi joget-joget, nanti kita videoin dari sini. Jogetnya seru lagi. Segala umur. Jogetnya seru. Kita lihat. Ada camper van buat coffee. Keren. Food truck gitu. Dia pakai Ford. Nggak tahu nih, kayaknya modelnya udah lama ya. Keren. Kemarin kita beli di sini, mau beli di sini tapi nggak jadi. Wow, mantap. Kanan situ ada burung merpati. Oh, lihat tuh. Ada burung merpati. Ada kandangnya tapi ada yang di luar kandang juga. Itu gimana ya modelnya? Kayaknya memang boleh. Bisa masuk nggak sih? Bisa gitu. Ada lubang dia. Orang udah mulai beraktivitas waktu pagi. Tempat-tempat makan udah mulai buka. Ini yang kita lihat nih mami namanya. Mie telur. Bisa macam-macam, bisa pakai chicken, bisa pakai beef, bisa pakai pork. Tapi basicnya mie telur sama sayur. Mie-nya mie kuning. Dan rasanya nggak seenak di Indonesia sih. Memang beda selera aja. Sebelahnya macam-macam tuh. Apa itu? Mami juga sih sebenarnya, tapi ada pork, ada apa tuh. Ini juga sejenisnya, ada ikan juga. Oh, ada ikan lele. Paling bawah ada ikan lele. Kita sekarang di salah satu terminalnya Baguio. Ini jeepney dari Baguio Plaza tujuan Gabriela Silang. Ini lumayan jauh nih trayeknya. Hampir semua angkot di sini modelnya begini jeepney. Gak cuma di Baguio tapi di Manila dan Geles juga sama. Oh, jeepney-nya warna-warni. Merah. Kayaknya ini size-nya lebih besar dari yang tadi. Tuh, lebih besar. Yang ini agak lebih modern ya, coba. Ini modern. Sekilas mirip kereta Kijang. Tapi karoserinya beda. Agak lebih mancung ke depan. Orang turun. Karena ini kita di pusat kota, mungkin orang mau pergi kerja atau mau pergi ke pasar atau kemana. Satu jeepney bisa ngangkut hampir 40-an orang lebih. Tergantung tergantung si penumpang sama supirnya mau madat-madatin apa enggak. Tuh kayak tuh padat sampai belakang. Oh, ada lagi yang kecil. Ini beda lagi nih model jeepney-nya.
Kalau ini agak mancung. Kalau yang satu lagi tuh pesek. Keren keren. Sekarang kita udah di seberang terminal tadi, tapi ini kayaknya terminal juga. Tujuannya beda. Tujuannya City Camp. Lagi-lagi jeepnya macam-macam. Warnanya keren dan orang udah mulai rame. Sih bukan orang Baguio di pagi hari. Ini di sini ada pojok kecil lucu, tempat orang-orang bisa pasang togel. Ini ada tempat-tempat kayak gini di sini, orang-orang bisa pasang togel. Nanti mungkin tarikan siang, penarikan sore, dia bisa klaim kalau menang. Nah itu kalau yang tadi kita lihat itu togelnya togel-togel yang ini ya, ilegal, tapi mereka juga punya yang legal, namanya Lotto. Nah kemarin karena baru aja gajian, karena mereka kan gajian itu 2 kali sebulan, tanggal 15 dan tanggal 30. Nah kalau tanggal 15 di hari Minggu, berarti gajiannya di hari Jumat otomatis. Nah, kalau habis gajian itu tempat-tempat lotre, tempat-tempat loto, togel rame. Gak tahu, memang itu ininya mungkin ya, budayanya di sini ya. Jadi orang habis gajian pasang loto, lotri, baru siapa tahu dia bisa menang atau beruntung. Ya apa nih pagi-pagi kok rame? Orang beli ini mungkin ya. Atau ini ada makanan yang khas di sini, back shop. Karena sebelum pergi kerja ya, biasanya ini pandesal, karena sarapan orang di sini itu memang rata-rata pagi-pagi itu makan roti pandesal. Biasanya nggak ada isinya sih, cuma ada aroma cheese-nya. Coba jalan-jalan tadi, tempatnya kelihatannya keren karena di sebelah sana landscape-nya langsung nanjak. Kalau ini namanya jeepney modern, bus-bus kecil, mereka sebutnya modern jeep. Harganya lebih mahal, sekitar 5 peso. Oke, this is nice. Pojok. Kita udah jalan sejam dari pagi tadi, kita jam 5:30. Sekarang kita masih di tengah kota Baguio. Muter tuh kelihatan kok. Keren ya. Ini kita jalan menuju ke hotel lagi. Dan orang pagi-pagi udah sibuk semua di Baguio. Padahal ini hari Sabtu. Ya, kayaknya di kota-kota lain juga sama ya. Orang-orang juga Sabtu juga ada yang kerja. Oke. Dingin sekali bro. 9 derajat, sekarang nggak tahu, mungkin udah nambah jadi 10 derajat ya. Karena tadi pagi belum ada matahari, sekarang udah ada matahari. Harusnya suhunya udah mulai turun. Dan kita udah mulai capek. Bukan kita, aku sendiri karena ini sendirian. Karena jalannya naik turun dan tulangnya mulai kencang nih, soalnya suhunya terlalu dingin. Biasanya di Angeles, di Clark itu suhunya sekitar 30 derajat, 27 sampai 30. Sekarang mulai nambah hampir ke 33. Tiba-tiba harus kena suhu 9 derajat. Mantap. Tangan udah mulai beku. Luar biasa. Kita lagi coba jalan ke arah hotel. Cuma mau santai istirahat dulu. Soalnya kedinginan. Dan seru ya melihat
pagi-pagi di sini udah mulai rame. Dan kalau kalian sadar, selain jeepney, selain mobil pribadi itu mereka banyak mobil taksi yang warna-warna putih tadi. Ada yang Innova, ada yang Panther, ada pokoknya yang warna-warna putih tadi itu taksi-taksi. Itu yang bikin sebenarnya kalau liburan ke sini itu gampang. Kalau kita orang dari luar kota bawa mobil ataupun naik bus sampai di sini, kita tinggal panggil taksi. Dan taksinya ini pakai Argo. Jadi sekali masuk dia langsung muncul, Argonya sekitar 50 peso. Dan dia akan ngantar jauh ataupun dekat. Jadi nggak ada negosiasi, nggak ada repot-repot ngobrol-ngobrol lagi. Dia ya udah kayak robot aja, kita masuk, kasih tahu jalan, lokasinya di mana, dia udah jalan aja. Nggak perlu nunggu atau nggak perlu mesen Grab lagi. Dan rata-rata sekarang udah mulai baru-baru semua itu si taksinya. Udah mulai siang. Bukan udah mulai siang, sebenarnya masih pagi tapi udah matahari udah mulai terik, tapi suhunya masih sekitar 10-11 derajat. Mantap. Kita udah jalan berapa kilometer ini. Terus lihat. Buat orang yang suka sama kota-kota model lama, yang arsitekturnya juga nggak terlalu modern, terus mobil-mobilnya, motor-motornya juga unik, seru kalau main ke Baguio. Kurang lebih kalau di Indonesia itu perpaduan antara udara Bandung dengan situasi kota lama di Semarang, dan disiplin-disiplinnya tuh kayak nggak tahu di mana di Indonesia yang kotanya disiplin. Ini nyampe hotel, istri sama anak baru bangun, ngajak jalan lagi, 2 kali jalan, luar biasa. Dan kita lagi puasa, jalan pagi dengan cuaca sedingin ini tuh nggak berasa. Walaupun ya mungkin karena baru pagi ya, habis sahur. Jadi rasanya masih santai-santai aja. Cuma bisa jadi nanti haus nih. Nih, lorongnya keren. Dari ujung sana sampai ujung sini tuh ada pagarnya lengkap semuanya. Dan bisa ngamenin orang lah ya, dari pejalan kaki, dari transportasi, atau ini paling nggak ini safe buat pejalan kaki, safe buat anak-anak. Sepanjang jalan ini ada pagarnya, sampai sana ada jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangannya kokoh, lihat dari kerangka baja tebal dan luas. Nice. Walaupun kota tua dan bukan kota yang modern, tapi fasilitasnya well sekali. Kira nyampe lagi setelah 1,5 jam jalan-jalan. Kita sudah mau sampai di hotel, kita langsung aja masuk ke hotel nih, bikin video. Hiasan-hiasan apa namanya tuh, karakter. AC-nya ada tapi nggak kita nyalain karena langsung dibuka udah 10 derajat. Keren.
Ya, selamat pagi. Kita lagi di persimpangan antara Legarda Street dan Carino Street. Ini pusat dari Baguio. Dan kita nginep di hotel yang ada di sana. Jadi kita lihat lokasinya seperti apa.